Tahu tak diunggulkan pesan pelatih asal Kroasia jelang timnas Indonesia kontra Vietnam malam ini? Punya modal bagus hadapi skuad Garuda, pelatih Vietnam sesumbar bisa hajar timnas Indonesia dengan telak. Masih sakit hati disikat timnas Indonesia, pernyataan sombong gelandang Vietnam untuk fans timnas Indonesia. Thailand tak terbendung, Malaysia dipaksa pulang dengan kekalahan dan terancam tersingkir di Piala AFF. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Thailand berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Malaysia dalam laga babak penyisihan grup A Piala AFF 2024 yang berlangsung di Raja Mangala National Stadium malam tadi. Gol tunggal kemenangan Thailand dicetak oleh Patrick Gustafsson pada menit ke-57. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim menunjukkan permainan yang hampir seimbang. Thailand unggul tipis dalam penguasaan bola dengan 51% berbanding 49% yang diraih Malaysia. Meski penguasaan bola hampir setara, Thailand tampil lebih agresif dengan menciptakan 15 peluang, 3 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Sementara itu, Malaysia hanya mampu melepaskan 6 tembakan sepanjang laga dengan 2 diantaranya tepat sasaran. Kemenangan ini menunjukkan dominasi Thailand di grup A setelah sebelumnya menghancurkan Timur Leste dengan skor telak 10-0. Dengan hasil ini, Thailand semakin kokoh di puncak klasemen grup A dan siap menghadapi Singapura pada 17 Desember 2024 serta Kamboja pada 20 Desember 2024 mendatang. Di sisi lain, Malaysia harus berbenah setelah gagal mencuri poin dari Thailand. Sebelumnya, tim Harimau Malaya bermain imbang 2-2 melawan Kamboja dan menang tipis 3-2 atas Timur Leste. Laga berikutnya, Malaysia akan menghadapi Singapura pada 20 Desember 2024 yang menjadi laga krusial untuk menjaga peluang lolos dari grup. Dengan hasil ini, persaingan di grup A semakin ketat. Thailand terus menunjukkan dominasinya sebagai tim unggulan, sementara Malaysia harus berjuang lebih keras untuk memastikan tempat di fase gugur. Jika Malaysia gagal meraih kemenangan atau bahkan imbang sekalipun atas Singapura, maka dipastikan negara Upin Ipin tersebut gagal lolos ke babak berikutnya. Jelang menghadapi timnas Indonesia malam ini, secara mengejutkan pelatih tim nasional Vietnam yakni Kim Sang-sik sesumbar anak asuhnya bisa mengalahkan skuad Garuda dalam lanjutan Piala AFF 2024. Ya, Kim Sang-sik menyebut permainan timnas Indonesia di ajang AFF 2024 ini masih banyak masalah. Ia mengklaim para pemain Vietnam sudah siap menjalankan strategi untuk memenangkan laga melawan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Vietnam lebih diunggulkan dibanding timnas Indonesia dalam duel di ajang Piala AFF ini. Kim Sang-sik mengaku sudah mengamati gaya permainan timnas Indonesia dalam 2 laga sebelumnya. Ia pun menyoroti skuad tim Garuda yang didominasi oleh pemain muda. Untuk diketahui, Vietnam sebelumnya menang meyakinkan atas Laos 4-1 pada pertandingan pertama. Mereka menurunkan skuad utama dengan persiapan serius hingga menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan. Publik Vietnam pun percaya diri alias pede bahwa Nguyen Quang Hai CS akan bisa mengalahkan timnas Indonesia yang diisi oleh pemain U22. Kim Sang-sik menegaskan anak asuhnya bakal fokus mencetak gol ke gawang Indonesia. Indonesia mempunyai masalah fisik, jadi kami akan mengeksploitasi kelemahan itu, memberikan tekanan pada mereka dan menang. Saya melihat 2 pertandingan Indonesia, saya juga melihat skuad mereka penuh dengan pemain muda dan terlihat ada banyak masalah. Saya menganalisis itu dengan para pemain Vietnam dan menuangkan ide itu pada sesi latihan. Seluruh tim akan tetap mengikuti rencana yang sudah ditetapkan dari awal. Setelah melihat pertandingan antara Indonesia dengan Laos, banyak orang berpikir bahwa Vietnam akan menang mudah melawan Indonesia dengan skor besar. Saya tak membantah itu, tetapi saya tak peduli skornya berapa, itu bisa 1, 2, atau 3 gol. Saya tahu bagaimana sulitnya mencetak gol melawan Indonesia meski mereka lelah, ungkap Kim Sang-sik. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta supporter untuk memaklum jika tim Garuda kalah melawan Vietnam. Sintayong beralasan tim asuhannya tak diuntungkan menjelang duel menghadapi Golden Star Warrior tersebut. Selain menurunkan skuad utama dan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, Vietnam juga lebih diuntungkan lantaran mendapatkan jeda yang lebih panjang, berbeda dengan Indonesia yang harus menjalani pertandingan 3 kali dalam 6 hari. Timnas Vietnam mempunyai keuntungan dibandingkan kami karena sebagian besar pemain adalah pilar timnas dan berpengalaman serta berpartisipasi dalam turnamen internasional sebelumnya.
Tujuan Indonesia adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia. Kami akan memfokuskan semua sumber daya untuk tujuan itu. Kalau Indonesia mendapatkan hasil akhir yang buruk saat menghadapi Vietnam, saya berharap pada supporter bisa mengerti. Jelas Sintayong. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengirim pesan penting kepada timnas Indonesia jelang melawan Vietnam malam ini. Dia mewanti-wanti agar skuad tim Garuda tampil lebih fokus dan tidak melakukan kesalahan. Ini menjadi laga yang penting bagi skuad Garuda usai ditahan imbang Laos 3-3 pada matchday kedua grup B. Hodak mengakui kalau hasil imbang tersebut tidak menguntungkan timnas Indonesia, tapi juru taktik asal Kroasia itu juga sadar kalau kedalaman skuad Garuda di Piala AFF 2024 dihuni mayoritas pemain muda, sehingga tak luput dari kesalahan. Karena gagal meraih kemenangan kontra Laos, laga melawan Vietnam menjadi penting bagi timnas Indonesia. Hodak tak ingin skuad Garuda melakukan kesalahan seperti laga sebelumnya. Tantangannya pun juga berat karena Golden Star Warrior punya kedalaman skuad yang lebih bagus. Di sisi lain, Hodak menyebut lemparan jauh Pratama Arhan masih menjadi senjata andalan timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin skema tersebut akan membuahkan gol saat menghadapi Vietnam malam nanti. Tim kehilangan poin penting dan harus lebih fokus dalam pertandingan berikutnya. Mereka harus menyadari kesalahan saat menghadapi Vietnam pada 15 Desember. Lemparan ke dalam adalah salah satu senjata andalan Indonesia. Pratama mampu melempar bola dari jarak yang sangat jauh. Ada 3-4 pemain yang siap menyambut lemparannya dan mencetak gol, ungkap Bojan Hodak. Messi Vietnam Nguyen Quang Hai sudah mengusung misi balas dendam terhadap timnas Indonesia. Niat jahat sudah dipendam selama setengah tahun. 8 bulan lalu, Nguyen Quang Hai dipaksa menyaksikan timnas Vietnam dibantai timnas Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi. Di depan mata kepala Nguyen Quang Hai dan puluhan ribu supporternya, Vietnam dibuat hancur timnas Indonesia dengan 3 gol tanpa balas. Pemain yang dijuluki Messi Vietnam itu tanpa bisa berbuat apa-apa setelah hanya dijadikan penghangat bangku cadangan timnya. Itu menjadi kekalahan terbesar tim senior Vietnam di kandang sendiri melawan timnas Indonesia. Kesempatan balas dendam pun kini didapat timnas Vietnam. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Quang Hai sempat curhat mengenai kondisinya dan rasa dendam yang tumbuh setelah dipendam sekian lama. Dapat dipahami hasrat untuk mengalahkan Indonesia mengingat sepanjang tahun 2024, Vietnam selalu menelan kekalahan dari skuad Garuda. Mulai dari Piala Asia 2023, kemudian 2 kali pertemuan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menjadi mimpi buruk Vietnam. Saya lebih kurus, saya terlihat lebih langsing, tetapi ada sesuatu dalam diri saya yang tumbuh. Itu menjadi tekad dan solidaritas. Saya dan tim sangat fokus, hanya ketika seluruh tim bersatu. Saya hanya menantikan pertandingan nanti. Kami punya rencana untuk mendapatkan hasil terbaik, ungkap Nguyen Quang Hai. Menarik dinantikan bagaimana cara Vietnam mengatasi perlawanan Indonesia di pertandingan nanti dengan segala keuntungan yang dimiliki. Mulai dari status tuan rumah Vietnam, kondisi fisik hingga skema permainan yang lebih diunggulkan ketimbang tim tamu. Banyak yang pesimis dengan kekuatan Indonesia, terutama setelah hanya bermain imbang melawan Laos di kandang sendiri.